Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, bekal surga, bekal masuk surga itu adalah keimanan dan amal soleh. Sehingga banyak sekali setiap ayat kita orang yang beriman dipanggil oleh Allah, maka selalu digandeng dengan wa amilus solihat. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya, itu semuanya adalah gandengan satu paket bekal kita menuju surga. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini nanti bisa kita semua mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkannya dengan ikhlas. Allahumma amin. Iman dan amal soleh ini merupakan salah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan sebagai bekal kita nanti menghadap Allah dan bisa dimasukkan surga Allah. Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha. Amal soleh ini Bapak Ibu yang kami hormati, jumlahnya luar biasa banyak. Kalau disimpulkan bisa seperti sabda Nabi Muhammad SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu cabang amalannya di dalam hadis ini diterangkan 70 lebih jenis amalan, amal soleh. Cabangnya iman 70 lebih. Yang pertama, yang paling mulia adalah kalimah thayyibah la ilaha illallah. Ini berarti tauhid. Kita meyakini dan bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Ini cabang iman yang paling atas, yaitu tauhid kepada Allah. Kemudian yang paling bawah, terakhir dari 70 lebih itu adalah imatatul adha anit thoriq. Artinya adalah menyingkirkan bahaya di jalan. Maksudnya, pemahamannya begini Bapak Ibu. Menyingkirkan bahaya dari jalan itu, kalau kita bisa melakukan, maka itu tanda bahwa kita itu punya iman. Karena memikirkan orang lain. Ya, ini batu kalau tidak disingkirkan dari jalan, ini misalnya, ya, nanti ada orang naik sepeda jatuh. Lah, punya kepedulian, punya kepekaan sosial seperti itulah kita berarti punya iman. Dan itulah nanti cabang-cabang iman yang amal soleh yang akan mengantarkan kita masuk surga. Jadi banyak amalan-amalan yang sepele kelihatannya. Ya, misalnya ada pecahan kaca. Lagi ini imatatul adha itu seperti menyingkirkan bahaya dari jalan. Ini pecahan kaca ini kalau tidak saya ambil, nanti ada anak atau siapapun orang yang lewat tidak memakai alas kaki, maka akan sakit. Nah, kita memikirkan teman kita, saudara kita, supaya tidak kena bahaya, itulah orang punya iman. Itu sehingga diikuti iman itu dengan amal soleh. Nah itu kalau tidak punya iman tidak mau menyingkirkan bahaya itu, malah dilempar-lemparin, paku ditaruh di jalan, ya, dan lain sebagainya. Lah disitulah ajaran Islam sangat sempurna, ya, sempurna karena turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Nabi mengatakan sesuatu, maka itu hadir dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Betapa indahnya ya, Islam yang kita miliki, Islam yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Ya.
Banyak sekali contoh imatatul adha itu tidak hanya sesuatu yang di jalan saja. Apapun kita mengetahui nanti ada bahaya ini, kemudian dilakukan, maka itu kita menjadi peduli dengan sesama. Itulah Islam, itulah iman. Maka membahayakan kepada orang lain, membahayakan pada diri sendiri di dalam Islam tidak boleh. Termasuk lagi lampu merah. Ya, ini kalau dijelaskan, lampu merah kita harus siap berhenti. Karena kalau tidak berhenti nanti membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain walaupun sepi. Kalau kita sudah punya iman, maka kita akan taat, sepi atau rame, kita taat, lampu merah berhenti. Ini aturan Islam, ya, supaya kita itu disiplin segala sesuatu, karena kita punya iman, kita memikirkan saudara kita yang lain. Ya, termasuk nanti amal soleh itu menjenguk orang sakit. Di dalam Islam itu hakul muslim. Haknya seorang muslim, apabila saudara kita sakit maka kita disyariatkan untuk menjenguk, ngindangi, memberi motivasi, memberi sabar, mauidhah, pitutur supaya yang menerima musibah itu sabar. Karena hakikatnya orang yang diberi musibah itu diberi kabar gembira. Wa basyiris sabirin, Nabi Muhammad sampaikan kepada mereka, orang-orang yang sabar itu beri kabar gembira. Jadi hakikatnya kalau kita itu diberi musibah oleh Allah, itu diberi kabar gembira. Ya. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa Islam itu sebetulnya, ya. Supaya kita itu berbuat baik sesama, sopan santun, saling mengingatkan, saling memberi nasihat, wa tawasau bil haq, itu termasuk amal soleh, bekal kita menuju ridho Allah, dan kita insya Allah akan dimasukkan oleh Allah kepada surganya. Kemudian Nabi menjelaskan supaya kita itu saling sesama muslim terutama, dan semua manusia itu saling bersatu, saling menyayangi untuk bisa masuk surga. Sebuah hadis yang sangat pendek dan sangat indah sekali. Nabi mengatakan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Panjenengan sami mboten saged mlebu swarga kecuali harus iman dahulu. Bekalnya iman. Kemudian Nabi melanjutkan, kamu tidak disebut orang yang beriman kalau kamu tidak saling menyayangi kepada sesama. Jadi syaratnya, urutannya, satu punya iman, kemudian yang kedua nanti bisa masuk surga kalau kita saling menyayangi sesama. Kemudian Nabi memberikan solusi yang sangat simpel sekali supaya kita dengan kita itu bersatu, saling menyayangi. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Panjenengan sami sahabat, panjenengan kersa tak waringi pituduh, nek iki dilakoni panjenengan iso menjadi hidup sesama berdampingan, itu saling sayang menyayangi, saling menyintai, tidak saling membenci dan saling menghujat. Apa itu? Afsus salama bainakum. Ini urutannya. Kalau kita menyampaikan salam, kita ketemu dengan saudara, itu nanti satu akan menjadi hati kita, itu akan saling menyayangi, saling menyintai. Assalamualaikum, salaman, kemudian diikuti salaman. Ini dua hal. Ucapan salam satu, assalamualaikum, ketemu saudara muslim. Kemudian yang kedua diikuti kalau kemungkin itu jabat tangan. Karena kedua-duanya adalah amal soleh. Kalau jabat tangan, maka diantara kita sebelum kita lepas, ya, sebelum kita pisah atau lepas tangan kita dari jabat tangan itu, maka dosa kita dilebur oleh Allah Ta'ala. Itu faidah keutamaan jabat tangan setelah salam. Jadi pertama kita syariat dari hadis ini supaya kita itu membudayakan salam.
Setiap kita, misalnya Bapak dokter masuk di ruangan untuk memeriksa, Assalamualaikum. Setiap kita ketemu, setiap kita masuk rumah, masuk kamar, itu budayakan, biasakan untuk memakai ucapan Assalamualaikum yang maknanya adalah keselamatan dari Allah Ta'ala untuk penjenengan. Ini salah satu ucapan yang sangat ringan, semua makhluk ini bisa mengatakan assalam. Orang kafir pun, orang di luar Islam pun mudah mengucapkan salam karena ini nama Allah yang digelar di permukaan bumi. Ya, Allah kan punya di Asmaul Husna itu assalam. Nah, maka ini harus disebarluaskan, dibudidayakan, dimasyarakatkan. Assalamualaikum manakala kita ketemu saudara kita sesama yang sudah kenal ataupun belum. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Belum kenal, Assalamualaikum. Panjenengan pundi daleme, dan seterusnya. Pembicaraan-pembicaraan yang membuat kita hangat, yang membuat kita itu segera menjadi cinta, itu diikuti dengan saling memberi kabar dan bertanya. Panjenengan pundi daleme, putrane pinten, nggih, ke sekolah wonten pundi. Ini kalau kita jabat tangan bertemu dengan saudara muslim akan membuat sekejap itu menjadi akrab dan kita saling sayang menyayangi. Ini adalah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan ilmu setiap saat dan kita langsung bisa mempraktekkan. Karena belum menjadi ilmu kalau belum dilakukan. Maka kesimpulan daripada kultum siang ini, mari kita budayakan salam. Ketemu saudara, masuk ruangan, apapun bentuknya, maka sampaikan dari pesan Nabi Muhammad SAW itu untuk membudayakan salam. Kalau kinten cekap semanten kemawon, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.